Oke. Oke. Jadi dari sesi sebelumnya Mhm. itu kalian turun dari gunung, kalian menyelamatkan seorang anak. Bentar, namanya adalah Indri. Tuh. Dia diselamatkan oleh Party karena dia sedang dikepung oleh 5 serigala, yang satunya serigala besar, dire wolf, dan Zev dan Party berusaha untuk meng-convince/intimidation para wolf ini untuk pergi. Ceritanya gitu. Jadi anak ini terselamatkan. Oke. Oke, lalu anak ini mengajak kalian ke kotanya, ceritanya gitu. Nggak bisa disebut desa, karena dia lebih banyak orangnya, jadi sebutnya kota ya. Ya, ke kotanya, gitu. Kota ini bentuknya seperti ini. Jadi dia kayak benteng ceritanya. Kota ini di dalam benteng, gitu. Di depannya ada parit dan kalian diantar sama si anak ini turun dari bukit ke rumah dia. Di rumah dia kalian akan ketemu dengan yang namanya Igor. Igor ini adalah nggak bisa bilang seekor juga ya, seorang buaya gitu. Oke. Dia adalah seorang buaya bersama dengan si Indri ini. Jadi pasangannya adalah Indri dan Igor. Igor ini ternyata seorang buaya female. Nggak bisa dibilang betina karena dia kayak siluman buaya gitu. Dia memberikan makan malam yang hangat dan menceritakan bahwa di tempat ini, tempat yang bernama Edora ini, itu siluman dan human bisa hidup berdampingan satu sama lain. Tempat ini nggak dijaga oleh guard, nggak dijaga oleh pasukan manusia yang berjaga dengan jiwa lawful gitu, nggak. Tempat ini dijaga oleh bandit. Jadi tempat ini dikepalai oleh mayor yang ternyata adalah si kayak bos banditnya. Nah, bos bandit ini ternyata punya masalah. Anaknya dikutuk sama gadis salju. Nah, anaknya dikutuk sama gadis salju dan butuh darah sang biksu. Party menolak. Karena Party tidak mau ngasih darah sang biksu. Tapi gitu kan, akhirnya Feng Huang menemukan cara. Ada sihir yang namanya remove curse. Tapi dia nggak punya. Nggak ada yang punya di antara kalian remove curse itu. Katanya itu bisa membantu, tapi nggak ada yang punya. Terus ada yang namanya seorang master, tinggal di kota, satuin dengan kalian. Dia lagi butuh bantuan. Master ini buta. Yang ini ya? Bukan. Master ini buta. Dia memperkenalkan dia adalah master dalam bidang pemburu hantu atau pemburu demon. Jadi dalam tanda kutip dia siluman hunter gitu. Tapi dia buta. Jadi kalian tidak merasa aneh dengan kebutaan si master ini, kecuali Feng Huang yang menyuruh dia untuk menulis gitu, dan si Snitch yang menyuruh dia untuk menulis namanya gitu di bukunya. Si master ini akhirnya ya berusaha, karena berhasil dengan persuasionnya si Feng Huang. Master ini sedang mengajarkan Feng Huang cara untuk meremove curse.
Master ini ditemani oleh yang namanya burung bernama Doris. Dia pembantunya si Master ini. Dan Master ini tadinya bilang bahwa dia itu tidak punya kekuatan untuk bangun. Jadi dia dalam keadaan sangat lemah. Dia menawarkan bagi siapa yang mau menolong dia butuh 1 telur dari hewan mistis untuk mengembalikan kekuatannya. Kalian belum tahu hewan mistis itu apa? Karena sesinya berakhir ketika Feng Huang dan Master Lung ini itu duduk berdampingan membahas tentang betapa geeknya mereka membahas tentang spell gitu. Oke. Ketika Snitch dan Eja udah mulai tercengang dengan diacuhkan ya oleh Master Lung dan Feng Huang, Doris mendekati kalian dan berkata, sepertinya tidak banyak yang bisa saya bantu di sini, Nona Gajah. Jadi kalian mungkin bisa memberikan space buat Master untuk biar dia bisa lebih konsentrasi menjelaskan. Oke. Kami tidak boleh nonton, Bapak Doris? Nonton ya? Maaf, tapi kayaknya ini akan berlangsung lebih lama dan membosankan. Buat kalian tentunya. Iya. Terus dengan nyeletuk gitu si Feng Huang bilang, kalau ini berhasil gitu kalian ini aja bantuin si Master untuk dapetin telurnya gitu. Dia ngasih tahu ke Snitch dan Eja, kata Feng Huang gitu. Terus dia kembali ke dalam kegelutannya membahas tentang divination itu apa dan bagaimana cara menchannelkan kekuatan divine ilahi itu menjadi sebuah spell dan curse itu apa dan bagaimana cara melawannya. Jadi pembicaraannya lumayan mulai melantur kemana-mana. Snitch dan Eja, silahkan. Apa yang mau kamu lakukan? By the way, kita ada fitur baru, namanya quest. Saking banyaknya quest di sini yang kita bisa lupakan. Ya. Apa quest? Quest, ya. Jadi di tempat kalian itu di pojok kiri itu di bawahnya pensil ada bentuk pulpen. Kalau kalian pensil kan draw, terus habis itu jurnal, terus habis itu quest log. Kalau dipencet nggak ada apa-apa tapi masa? Oh, ada remove course. Oke. Dipencet di atasnya itu ada quest log, ada floating quest window. Oh, keren sekali. Oh. Udah kayak game aja. Jadi ntar kalau questnya makin banyak, kalian bisa track di situ questnya apa aja. Gitu. Maksimalnya berapa nih? Maksimal apa nih? Maksimal questnya. Nggak tahu. Bisa banyak. Ambilin dulu. Bentar, remove course itu original bukan ya? Oke. Remove course action, bukan ritual. Remove card bisa ritual kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Mesti cash ya? Instantaneous. Oh, mesti di cash. Oke.
Jadi Snitch dan Eja. Setelah kalian mengetahui hal tersebut, kalian mau nunggu di situ karena si biksunya juga menunggu keputusan kalian. Gitu. Eja nanya ke Doris, apakah Master masih perlu telur? Sepertinya dia sudah cukup sehat untuk ngajarin Feng Huang. Ngedenger kayak gitu Masternya ikutan batuk. Kata Doris, berdiri bisa, duduk bisa, tapi Master kan harus melakukan perjalanan kembali. Tuh. Master harus kembali ke kotanya. Tuh, dia harus melawan para demon-demon jahat. Nah, bagian yang itu dia nggak bisa. Tuh. Jadi kalau kalian mau, dia ngasih kayak sebuah kantong koin berat gitu. Master katanya mau ngasih hadiah bagi siapa yang bisa menangkap telurnya atau telur mistis ini. Telur mistisnya enak nggak rasanya? Si Doris bingung kan. Aku belum pernah memakannya sih, hanya Master yang pernah memakannya. Jadi, Memang telur apa? ya, karena kamu bertanya begitu. Terus dia mendekat. Dia menunjukkan kepada kalian dari sebuah buku. Jadi buku itu kayak buku bestiari gitu. Salah satunya dia tunjukkan makhluk seperti ini. Jadi, nah mungkin ya gambarnya kayak gini. Ini mungkin aja gitu. Kita biasanya meminta para anak buah kita buat memburu telurnya. Cuman kita lagi jauh. Jadi kira-kira makhluknya seperti ini. Bentuknya seperti ular, kakinya ada banyak pasang gitu. Ya. Ejah, ini kelabang ya Ejah ya? Mungkin bukan kaki 1000, tapi kakinya banyak. Ini namanya hewan apa? Di sini dikenal sebagai namanya behir. Atau anggap aja ya ular berkaki lah gitu. Ya, behir. Oke. Pak Doris, boleh aku simpan gambar ini? Aku punya teman koki. Jadi siapa tahu dia pernah ketemu sama gini-ginian. Oh, boleh. Kamu dikasih. Beli telur bohir di mana? Beli. Ini nggak ada beli, diambil. Tuh. Nggak ada di pasar ya? Kalau ada aku udah beli dong. Lalu dia tinggalnya di mana? Dia ada di hutan. Tuh. Nggak jauh sih, 1 hari perjalanan dari sini gitu. Cuma di hutannya sebelah mana? Aku kurang tahu. Tuh. Kenapa nggak Pak Doris ambil sendiri? Ya kamu tahu kan? Gitu. Saya burung, dia ular gitu. Ya, kamu gajah. Nah. Jadi kamu tahu perbedaan ukuran tubuh ya? Jadi ya gitulah. Saya kurang cukup cocok buat tugas ini. Oke. Snitch, mau kita diskusikan sama yang lain? Ayo Ejah, habis itu kita makan omelet ya? Ya, omelet telur. Mungkin enak. Omelet telur. Omelet ular. Kayaknya telur dadar. Omelet ya telur ya? Iya. Oke. Kamu balik ke tempat tim. Dan di situ ada Yin Yue, ada Zev, ada Sakau, ada biksunya.
Jadi gimana kita bisa menyembuhkan si anaknya Mayor? Bisa kau lagi sentil-sentilin tangannya biksu yang es. Keras juga ya biksu. Katanya Keras kita dong. suruh bikin telur dadar dulu. Kok jadi bikin dadar? Lah itu telurnya nggak guna. Pertama-tama berguna, tapi masih diminta telur lain. Terus kasih gambar telur Behir tadi ke tim. Ini Itu telur yang diminta. buat apa? Biar Master sehat katanya. Tapi dia Demon Hunter. Oke. Terus kalau dia udah sehat, dia baru mau ngajarin kita remove curse gitu. Terus si Nix gimana si Nix? Lagi Feng diajarin remove curse. Iya Feng Huang. Oh, sini lagi belajar remove curse ya? Feng Huang. Feng Huang, sorry. Baru aja. Lupa. Oke, kalau terus dikasih tahu nggak itu telur di mana lokasinya? Di hutan. Hah? Di hutan. Katanya hutan dekat sini. Tapi di daerah mana hutannya dia nggak tahu. Itu siapa itu yang bilang aja? Itu Papa Doris yang tadi kita kasih telur. Astaga, itu sama aja kayak bilang itu cari aja di balik batu. Batu yang mana yang nggak tahu. Ini makhluk yang sama Ibu Igor. Boleh juga. Dia kan suka masak, mungkin dia tahu cara cari bahan-bahan yang langka gitu di mana tempatnya. Tapi karena Feng Huang udah diajarin remove curse, apakah kita perlu menyembuhkan Master? Betul juga. Betul juga. Gue ngelirik ke biksu. Biksu apa kita diajar untuk begini? Biksu ya cuma bilang Amitabha. Kita sebenarnya nggak diajarin untuk begini gitu kan. Ada kalanya kita harus berterima kasih. Tuh. Kita dikejar waktu untuk ke barat secepatnya biksu. Jangan bohong. Amitabha. Iya, kita cari sebisanya aja biksu ke pasar gitu. Gue ngeluarin telur yang diambil dari Mayor. Ini telur. Gue kasih dingin. Tapi bagaimana nanti kalau ternyata kita tidak boleh suuzon gitu kan? Gitu. Tapi terus biksunya melihat Eja, pintunya boleh ditutup nggak Eja? Oh iya, baik. Terus pintunya ditutup kan sama Eja. Gitu. Kita tidak boleh suuzon gitu. Tapi ya kan, bagaimana kalau kita tidak kasih telurnya nanti si Feng Huang disandera gitu. Biksu kan dia lagi lemah biksu. Biksu suzon. Tapi Feng Huang itu juga tiap hari tidur. Oh iya juga. Ya udah kita coba tanya dulu. Dan sepertinya kita akan dikasih uang sih kalau kita kalau Nya juga. Kira-kira tebel atau aku tidak bisa membedakan berat. Buat Semua Bisa itu membedakan. ringan. Caka mau masuk ke situ boleh? Mau nanya berapa uang? Master Loom. Si Doris menang. Yang
tahu kalau kita berhasil ngambil telurnya, katanya ada imbalan uang kah atau koin? Berapa kira-kira? Sekitar 1000 gold. Oh, oke. Dan hidup di sini. Oke, siap. Master Long. Dorisnya menahan lagi. Saya jual. Diem dia. Gimana coba diulang? Kalau misalnya saya jual telurnya harganya 1000 gold ya? Mau PO DP 30%? Kalau dijual telurnya harganya berapa? Terus dia keluar. Keluar. Dia keluar dari ruangan, habis itu dia nutup pintu di belakang. Kayak, sudah kayak kasih tahu gitu. Telurnya bisa dibilang lebih daripada 1000 gold. Cuman kita cuma ada duit segitu. Atau kalau gitu Master Lung, Pak Doris, aku jual telurnya nanti ya 2000 gold, 10% DP, nanti boleh sisanya dicicil. 10% DP, sisanya dicicil. Tapi jual 2000 katanya. Roll persuasion. Tiba-tiba ada cicilan di sini. Tiba-tiba ada cicilan di sini. Oke. Wih, persuasionnya plus 9. Buset dah. Tentu saja, dia kan bard. Nggak nyampe. Oke. Baiklah. Tuh. Ini terus dia ngeluarin koin kan. Dia ngasih kamu sekitar 200 gold. Jadi ke tangannya si siapa? Snitch. Dikeluarin 200 gold. Baik. Terima kasih. Aku minta kamu nge-roll wisdom save dulu. Karena kamu pegang lebih daripada 100 gold. Oh, tidak. Ketika kamu pegang gitu kan, matamu langsung berbinar-binar gitu. Semua duit emas itu kayak kamu sempat terdiam selama semenit di situ, dan Sako yang depan pintu menyadari kayak kenapa dia diam aja pegang duit 200 gitu. Terus langsung masuk gitu. Ya. Udah masuk sana gitu. Terus Doris kembali lagi dan dia menutup pintunya. Bring. Kamu taruh di atas meja. Wow. Amitabha. Hawa nafsu apa yang kau bawa ke rumah ini, Snitchy? Ini guru, bring guru, apa ini? Rasanya enak nggak? Kamu nggak boleh makan. Nanti kalau kamu keselak, ya kan? Siapa yang menolongin? Kan apa yang dimakan nanti keluar juga, guru. Emang Ya, nyangkut ya? Ya kalau segede ini nyangkut.
Gurunya coba pegang satu kan, diketok-ketok ke meja gitu. Tuk, 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 gitu. Ya udah, silakan dibagi. Berapa mau pegang? Berapa? Snitch mau itu mau dialokasikan buat beli apa namanya kebutuhan spell identify. Oke, berarti disisihkan 100 buat itu. Ya. Ya kan? Ya. Berarti masih ada 100 lagi. Mau dibagi gimana? Guru, ini bisa buat beli kan? Banyak. Kita bisa beli supply makanan. Jadi ceritanya, aku belum masih tahu ke Shakau. Jadi suplai makanan kita sekarang terdiri dari 2 macam. Kalau di inventorymu tuh ada yang namanya veggies ration sama meat ration. Veggies rationnya ada 5, meat rationnya ada 28. 1 meat ration buat sehari. 1 meat ration buat seorang sehari. Oh, oke. Yang veggies ration juga sama. Veggies ration buat biksunya. Oh, oke. Anggapannya gitu. Kalian makannya daging, biksunya makannya sayur. Iya, berarti kita bisa pakai uangnya buat nambahin sayuran lagi nih buat biksu. Oke. Jadi kalian terima quest-nya. Yes. Ayo. Kalau saya sih yang lain gimana? Ayo, soalnya sudah DP. Nanti dilunasi. Oke. Belanja dulu tapi sebelum pergi Oke, kalian belanja dulu sebelum pergi. beli pearl. Oke. Jadi kalian mau cari belanjaan. Tuh, beli pearl. Snit, silakan roll investigation. Dapat diskon. Ada bunyi cetring. Ayo jadwal. Kamu ngelihat di situ, kamu cari-cari kan. Tuh. Ada satu halfling gitu. Buka kayak apa namanya? Kayak kios kecil gitu di jalan. Gitu. Jadi dia punya barang-barang antik dan yang lainnya, dan di situ ada sebuah pearl yang kamu lagi cari. Halo? Ya. Kamu datang di situ, pada saat kamu dan teman-temanmu jalan-jalan, kamu langsung melihat di situ ada sebuah pearl besar di dalam sebuah case yang bagus, menarik. Di bawahnya ada bantal, jadi dia kayak dudukin, mirip kayak bola kristal buat scrying gitu. Tapi dia pearl. Kalau bola kristal kan bening, kalau pearl kan padat. Ini diambil dari laut, dari tempat-tempat bersejarah gitu. Kalau yang kalian mau, kamu datang, kamu tanyain, terus di situ dia bilang, oh, ada goblin baru di kota ini. Tuh. Ada yang lain yang mau kamu butuhkan? Aku mau mutiaranya. Oh, boleh. Tuh. Terus dia bilang harganya sekitar 100 gold, tapi karena kamu jadi pelanggan pertama gitu, aku bisa kasih kamu tambahan yang lain. Tuh. Ada yang kamu butuhkan yang lain, mungkin aku bisa carikan dengan harga lebih murah. Yeay. Beli apa lagi ya kita teman-teman? Ration makanan. Makanan.
Makanan yang enak-enak. Itu sayur, Daging Daging. daging kan ada banyak sayur. Sayur. kurang. Percuma kita ngatur biksunya meninggal tengah jalan. Terus dia gini, gimana kalau dia kasih kamu satu panci, bukan panci sih, cauldron. Cauldron tuh apa? Pot panci. Kuali ya. Kuali. Nah, dia ngasih kamu kuali. Di kuali itu ada ukiran rune ya. Tuh. Terus dia bilang, karena kalian semua maunya makanan kan, aku gak punya makanan di sini. Tuh, akan aku jual barang-barang ya magical, semi magical, enchanted, semi enchanted, something like that gitu. Tapi yang ini aku kasih ke kalian sekitar 25 gold. Tuh. Kasih diskon lah. Jadi 25 gold. Kalian bisa masak dengan cepat dan mungkin bisa jadi lebih enak masaknya. Gitu. Nggak kalah sama ibu-ibu di sini gitu. Boleh tuh Shokau. Emang kita bisa bawanya ya? Terus dia ngeliatin kan, dengan badan dengan 2 makhluk sebesar-besar ini mah pasti kuat lah. Apakah masaknya bisa jadi lebih efisien gitu? Mungkin bahannya jadi satu tapi buat 2 orang gitu misalnya. Berarti Eja harus jadi gajah terus. Sakau, kamu boleh roll Arcana buat aku. Yang mana tuh? Aduh. Kenapa sih? Kalian gini, kalian Snitch mau ngetes itunya, mau ngetes keaslian mutiaranya. Dia mau coba cast identify pakai ritual. Sebenarnya itu belanja di situ. Oke, jadi semuanya pada lihat-lihat, tanya-tanya 10 menit kamu coba mutiaranya kan? Ya kan testing. Iya. Mutiaranya berfungsi dengan baik, gitu. Di situ kamu tahu di situ adalah cauldron of good food. Jadi ketika kamu lihat rune itu mengenchant makanan apapun yang tadinya poison, kalau dimasak di situ jadi nggak poison lagi. Tapi karena itu bentuknya cauldron ya, jadi ya masakannya nggak bisa lebih aneh-aneh gitu. Direbus pokoknya. Ya pokoknya direbus gitu. Atau apalah gitu ya. Berarti daging ular berbisa bisa jadi nggak berbisa di sini ya? Ya, something like gitu. Jadi kita bisa ngambil rumput random gitu di hutan terus dimasak, abis itu jadi bisa dimakan ya? Iya betul makanya. Ya juga ya, ayo. Katanya biksunya, Amitabha, lebih baik cari yang bisa beneran dimakan. Ini bukan masalah beracun ya, ini masalah sembelit atau enggaknya. Tenang saja guru, rasanya akan enak. Aku dikasih ajarin cara sihir Ajinomoto. Ajinomoto. Enak tuh. Ya, aku nggak bisa makan duri ikan juga kan ya, sembelit gitu. Ini pencernaan kita berbeda, Snitch. Kalau misalnya direbusnya lama jadi empuk guru. Ya lama, keburu aku mati kelaparan. Ya udah. Jadi gimana? Boleh kalau misalnya kita budgetnya cukup, boleh deh. Kolenya biar saya yang bopong aja. Saya yang bawa. Baiklah, kemudian Sako mau ngebopong, terus kemudian Snitch ngeluarin blanketnya, terus kemudian dia tata di dalam cauldronnya, terus dia numpang masuk ke dalam cauldronnya. Ya, di rumah Snitch. Itu apa jadi makanan?
Berarti Shaka bawa Feng Huang lagi bobo sama Sneeze lagi bobo di kuali gitu ya. Oke lah. Oke lah. Yeay, kursi VIP. Kursi VIP. Ya. Ya, terus gimana? Apakah Pak, badanku besar? Apakah Bapak punya entah selimut yang bisa menyembunyikan badanku kalau aku lagi nggak pengen kelihatan? Selimut. Aku pemalu. Oke, selimut ya. Tapi kenapa Anda butuh selimut ya? Entah sih, yang penting aku bisa menghilang sedikit dari penglihatan orang. Selimut kayak itu agak susah dicari di sini, tuh. Dan harganya pasti mahal. Tuh. Kamu yakin kamu punya duit berapa? Emangnya mau ngasih berapa? Mau jual berapa? 3.000 gold. Oh, mahal sekali Pak penjual. Atau kamu bisa tukar aku dengan yang sepantar? Seperti? Aku nggak tahu. Magic item menarik atau sesuatu yang langka gitu? Mau minyak wangi? Kemarin sabun, sekarang minyak wangi. Terus habis itu dia ngeluarin dari sakunya dia. Aku juga punya. Yang ini baunya lain, yang ini bau biksu. Terus bisik-bisik ke Yinwei. Ini nggak bau biksu sih Yinwei, malah untuk menghilangkan bau biksu. Tapi udah nempel baunya sama biksu. Oh iya. Ya sudah Pak penjual, kalau gitu kapan-kapan saja ketika aku udah kaya. Kapan saja. Boleh dicicil nggak? Mau dicicil? Gimana nyicil? Cicil sama si Bapak burung tadi kata Snitch. Mereka pasti punya uangnya. Bapak burung siapa ya? Itu di hotel ada Bapak burung yang lagi nginap di sana dan dia orang kaya. Bapak burung ngutang sama kita. Oke. Lalu, apa yang bisa saya tagih ke Bapak burung? Jangan ngomong ke Snitch, tapi ini mahal sekali. Kalau dia ditagih $3.000, nanti dia marah sama kita. Ya sih, mana ya? Ya sudah. Apa gini aja, aku tetap akan di sini sampai beberapa hari. Jadi kalau mungkin memang harganya lebih hebat atau lebih bagus gitu, nah aku bisa kasih kalian lebih lagi. Gimana? Baiklah. Baik. Oke. Jadi? Ayo. Rationnya dulu berarti ke market, ke pasar yang lain. Ration beneran. Oke.
Oke, kamu cari lagi ke pasar lagi di sini. Wah, banyak banget ration gitu. Di sini ada mereka nunjukkan, oh kalau mau ration kita di sini dibagi, masing-masing orang dapat gitu demi kenyamanan bersama gitu. Nah, ternyata mereka kayak punya bulog gitu. Jadi mereka taruh di warehouse. Jadi ada kayak gudang rationnya gitu. Seorang itu bawa ration berapa ration sih? 10 kan? Kayaknya sekarang kita udah 0 semua sih, ada di Salkau semua kan? Udah 0, ada di Salkau semua. Papa, jadi sekarang kita pegangin ration aja tetap. Kan kering toh. Jadi tahan lama. Oh, Ya. gitu. Ya, ration kering kok tahan lama. Oke. Masing-masing. Oh, kalian dong. Ambil dah. Ya, boleh. 10 Ikan kan kering. ya? Di Sakau itu rationnya kemarin sisa 28. 28 daging. 28. Ya, ini kita bawain buat gurunya. Biar aman. Maksudnya? Buat gurunya vegetable ration ada 5. Ya. Jadi kamu mau beli berapa? Masing-masing beli 10 buat pegangan. Ya. Beli kan ya, bukan ngambil dari Sakau kan berarti? Beli. Gurunya mau dibeliin berapa? Gurunya biar dipegang Sakau. 10 juga. Guru nggak 10 mendingan lagi boleh. Buat 2 minggu biar pas. Oke, berarti 1, 2, 3. Sakau kamu beli lagi nggak? Aku beliin buat biksu aja sih, kalau buat meat ration aku nggak beli. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 gold. Gitu. Tadi kan 100. 25. 25. Cauldron berarti anggap 5 gold buat semuanya. Berarti 5 gold itu 1, 2, 3, 4. Kalian mau meat semua? Iya. Ikan asin. Ikan asin. Oke. 40 meat ration sama 10 veggies. Jadi kalian boleh refill 10, 10, 10, 10. Sakau kamu ngerefillin si veggiesnya aja nambah 10. Jadi 15. Sama mau nyari ini boleh nggak, bow atau short bow mungkin? Roll investigation. Ini BTW uangnya semua di snitch ya, atau kita masing-masing megang sih? Belum ada yang di share. Oke. Masih dipegang sama biksunya lah, yang masih bisa pegang Ya. juga. Oke, biksunya yang pegang. Siap. Bisik-bisik ke Salkau. Salkau, guru nggak dikasih senjata gitu buat bertahan diri? Ya sekalian, makanya kalau misalnya mau ada dagger atau pedang yang enteng gitu buat dia, boleh lah. Tongkat mungkin? Tongkat bisa, cuman agak susah kayaknya pakai tongkat dengan tangan beku gitu. Kalau pisau kan tinggal dihunus, nancep gitu. Sakau, pakai punyaku aja nih, aku ada nih rapierku. Oke. Aku nggak pakai soalnya. Biksunya cuma pegang gitu. Ya, aku bisa menyimpannya gitu. Cuman saya lebih baik menghindari perkelihatan ini. Pegang aja biksu, kalau darurat bisa dipakai. Oke, nanti saya pakai. Jadi dia ngambil rapier dari kamu. Itu rapier snitch ya? Rapiernya snitch nggak pakai kan? Kecil dong berarti. Mirip tusuk gigi besar. Oh, ya? Oh, kirain mini size. Mini size ya. Itu lebih mirip dagger daripada rapier. Iya makanya. Tapi kualitas rapier dong. Harganya harga rapier soalnya. Oke, ya. Ini siap ada dagger soalnya. Jadi snitch yang makainya nanti snitch pakai dagger aja. Rapiernya kegedean buat snitch soalnya.
Oke, dia ada rapier. Oke. Guru. Jadi ya, Selain baca sutra, guru bisa apa lagi untuk bertahan diri selain lari dan sembunyi? gurunya menjauh dari kamu. Sekitar 30 feet dari kamu gitu. Terus habis itu gurunya mengangkat telapak tangannya dan dia membacakan beberapa sutra gitu. Terus kamu mendengar suara gurunya dalam pikiranmu gitu. Hai Yin Yue. Guru bisa itu apa namanya? Berbicara dalam kepalaku. Telepati. Terus dia cuma jawab, oh bukan gitu. Ini cuma trik simpel aja. Gitu. Aku bisa berbicara sama headband-nya. Oh. Terus kenapa kemarin nih guru nggak ngajak kita ngomong kalau gitu? Kejauhan. Sinyalnya lemah. Saya tidak bisa terlalu jauh dari kalian. Ada skill lain, guru? Ya, pukul-pukul bisa lah gitu. Cuman mungkin nggak terlalu sakit gitu. Tapi lebih baik nggak mukul. Gitu. Baiklah, guru. Terus tangan guru bisa apa yang beku itu? Belum pernah dicoba sih, gitu. Terakhir sih mendinginkan sesuatu yang berair bisa, gitu. Oh, terus kau kulkas? Kulkas. Ini di gendongan pauldronnya itu ngecast itu juga ngecast identify ke itunya ke tangan gurunya. Kamu ketika ngecast ke identify ke tangan gurunya, si pearl-nya itu menyala dengan sangat terang. Kayak dia kayak wondrous item gitu. Terus pada saat kamu cek gitu kan, dia bisa nge-heal yang bersangkutan, maksudnya yang si gurunya ini, si biksunya bisa nge-heal diri dia sendiri karena dia udah join sama tubuhnya kayak jadi satu gitu. Terus habis itu dia kalaupun dia hancur kecuali satu lengannya diputus ya gitu, itu dia bisa recover tangannya balik gitu. Terus sama dia bisa ngelakuin salah satu cantrip ice gitu, kayak Ray of Frost or something gitu. Oh, bagus buat guru. Ini bisa sembuhin guru, terus kemudian bisa tiup-tiupin es. Ya. Untuk yang berikutnya, kamu ketika mau ngecek kayak ada hidden talent tapi belum kayak nggak bisa dicek lagi. Sementara itu. Saya suka mutiara ini. Oh, itu bisa dipakai terus-terusan? Bisa karena nggak konsum. Oh. Karena dia nggak konsum. Oke, jadi kalian udah apa namanya? Udah jalan-jalan, udah belanja? Terus kalian mau kemana? Baunya tadi dapat Pak Dem? Bow? Kamu mau minta bow? Ada ya? Bau sama arrow-nya kalau ada. Bow sama arrow-nya. Bentar. Bow itu maksudnya simpel kan ya? Short bow yang simple. Oh, short bow kalau kita sebut sorry.
Sure. area. Ya. Arrow-nya Kayak bolt jadi. pakai arrow. Oke. Yang simpel itu short bow. Mm-mm. Kalau yang martial itu baru long bow. Oh. Oh, oke. Beda damage. Longbow boleh deh, tapi kayak mahal deh. Longbow tuh seingat aku 30-an. Oh gitu. Ya. Terus ketika dia bilang, oke. Gitu. Terus kalian nanya di warehouse ini kan, warehouse ini kayak bulog gitu, jadi kalian lihat di situ ada salah satu kayak kasirnya gitu, dia bandit gitu. Tapi kalau kalian memang beli buat kebutuhan buat kalian selama buat bukan menghancurkan kota ini sih, kita terima duit kok gitu. Udah pasti. Kota banditnya. Terima duit. Sini tinggal berapa budgetnya? Sisa 70. Kata biksunya. Dia ceritanya gitu, dia ngitung pakai jarinya. Terus habis itu 10 menit nggak balas-balas. Dia masa kau sama. Intelijennya sama. Short bow aja deh kalau gitu. Oke. Short bow aja. Ya Bixi ya, boleh Bixi ya. Untuk keselamatan kita bersama. Berapa Pak? Harganya short bow? 25 GP tambah si siapa namanya? Arrow-nya. Arrow-nya. Itu sekitar 1 GP. Untuk 20 arrow. Jadi berapa? Padahal putus-putus? 1 GP buat 1 GP per 10 arrow. Buat 20. 20. Oke. Kan kalau beli 26 nanggung nih ya kan saya cuma butuh 20. 25 aja deh sekalian ya, turunin. Tapi udah termasuk 20 arrow gimana? Roll persuasion. Ayo. Aku tidak melihat dadunya. Wah. 22. Oke. Kamu coba haggle kan sama ininya. Oke, baiklah. Tapi kalau kamu sempat gitu. Gimana? Terus kalau kamu sempat tolong mampir ke sini malam hari. Dia bilang gitu. Kita ada hal yang bisa mempergunakan otot-otot besarmu itu. Oh, oke. Siap. Oke, baik. Oke. Sip. Terima kasih banyak. Oke. Ya? Eja, boleh beli minyak tanah? Apakah ada di sini? Minyak tanah? Mau ngapa? Untuk lampu. Untuk lampunya Eja. Petromak. Minyak banyak, minyak tanah kita nggak yakin gitu. Lampunya Eja itu harus pakai minyak biasa, bisakah KDM? Bisa. Kalau mau kamu bisa ngambil dari sisa-sisa minyak yang ada di bekas makanan juga bisa selama dia minyak. Oh, baiklah kalau gitu nggak jadi beli. Oke. Bekas makanan. Minyaknya harus kayak lard gitu ya, bukan vegetable oil. Yang penting kan minyak bisa dibakar kan. Oke. buat lantern kan gitu kan. Kecuali lo mau buat masak beda. Oke.
kalian sudah berbelanja, berarti duitnya berkurang 25 ya. Oke. Mari, saatnya kita mencari telur. Mari. Kalian berjalan. Apa kita bakal tanya dulu ke Bu siapa? Bu Igor. Igor? Boleh, untuk mungkin dia tahu arah jalan atau tempat hutan. Kalian sampai jalan menuju ke arah pintu keluar, kalian disitu melihat si Indri gitu. Hai semuanya, katanya kalian cuma sehari, udah mau pergi ya? Kami mau mencari telur. Oh, banyak di pasar. Aku punya satu. Ya, bukan telur itu. Terus Igor datang keluar gitu, buka pintu. Oh, kalian gitu. Mau datang buat makan malam nanti malam? Sepertinya tidak sempat. Oh, gitu. Kalian mau pergi kemana habis ini? Kita mau ke hutan. Oh, hutan? Kalian mau mencari makan? Mau camping? Atau apa? Mau Eja cari... bisik. Oh ya. Ya. Eja bisik-bisik ke Igor. Mencari telur behir. Kamu ngeliat si Igor gitu, tampangnya langsung terdiam gitu. Kamu tahu seberapa berbahayanya pergi ke hutan mencari binatang seperti itu? Mukanya udah kayak ibu-ibu yang lagi marahin anaknya gitu. Eja geleng-geleng. Aku tahu kalian semua hebat gitu kan, berotot besar, ya kan, pintar, tuh, punya kekuatan. Tapi kembali lagi, itu sangat berbahaya loh. Baik kalau kalian nggak tahu, ya kan? Nggak tahu apa? Kalau kalian kan nggak tahu apa yang kalian hadapi, makhluk itu bisa apa? Tuh. Behir Baik, bisa apa? Dia bisa mengacaukan pikiran kalian, gitu. Maka makhluk itu langka. Gitu. Apa ada tips kalau kita mau cari telurnya aja? Ambil telurnya aja. Apa ada tips? Ada, gitu. Kasih dia sasaran buat dimangsa, ya kan? Apa yang biasanya daging-daging yang besar ini nih? Nah, ini cocok. Tuh. Daging-daging apa? Yang besar. Daging-daging yang besar ini, nah bisa dijadiin mangsa, gitu kan? Jadiin bait. Nah, kalian yang kecil-kecil, ambillah telurnya. Tuh. Nah, kalau bisa, gitu kan? Kalian mengambilnya sambil menutup mata. Karena telurnya pun punya kemampuan untuk menyihir kalian. Tuh. Jadi hati-hati aja. Oke? Tuh. Aku cuma bisa menyampaikan kepada kalian. Semoga kalian berhasil. Nyonya Igor mau ikut? Enggak. Aku mau masak. Mau masak Aku masih telur? harus aku mau bersaing dengan tetangga, ibu-ibu tetangga sebelah. Oh, oke. Kalau kalian sempat makan malam di sini, silahkan berkunjung. Aku akan buatkan makanan. Oke, siap. Nyonya Igor, tapi apakah tahu hutannya di mana? Dia menunjukkan dari sini cuman serong ke arah southwest, jadi ke arah barat, agak ke selatan dikit dari sini. Nah, itu hutannya biasa di situ. Dan dia ada di daerah mana biasanya? Wah, aku kurang tahu. Tuh.
Tapi Ada. biasanya kalau ya Apa ada kelemahannya? kelemahannya ya, aku belum pernah melawan dia sih, jadi aku kurang bisa tahu menjelaskan itu. Oke. Ya udahlah, hajar aja. Buset. Baiklah. Oke. Kalian nyampe di ujung gerbang. Pada saat kalian keluar, si para bandit ini udah kayak kalian benar mau keluar gitu. Nggak menunggu minggu depan gitu, kata banditnya. Karena malam ini bulan hampir penuh, jadi agak sedikit berbahaya di luar gitu. Nah, Pak DM sih, saya boleh ingat-ingat nggak kira-kira bulan purnama tanggal berapa? lo ingat-ingat, coba ingat-ingat kembali daripada saat pertama itu sekitar di tanggal-tanggal belasan, puncaknya di tanggal 15. Oh, oke. Berarti sekitar udah 5 hari lagian dari situ. Tapi mereka kayak udah siap-siap gitu. Karena mendekati tanggal-tanggal itu bulannya tuh udah kayak hampir penuh. Gitu. Jadi Iya, udah. Memang kalau Ya. bulan purnama kenapa? Kita semua berjaga di rumah masing-masing. Biasanya sih gitu. Saat-saat dimana para anjing-anjing dan serigala itu suka mencari korban yang nggak siap. Tuh. Jadi kita harus mempersiapkan diri, bikin penjagaan, ada curfew malam, pokoknya repot lah katanya. Jizef diam aja. Terus mereka cuman terjaga-jaga. Pokoknya kita akan coba ingat-ingat kalian. Tuh, kalau misalnya kalian memang nanti balik lagi ke sini di saat ya mendekati hari-hari itu, kalau kita tidak membukakan pintu buat kalian, mungkin karena penjagaannya kurang. Jadi harap maklum. Baiklah. Oke. Bentar. BTW, si ZF, si Feng Huang kan diem di in ya? Iya. Apa Big Fusu juga mau di in aja? Bukannya katanya aku bisa membantu kalian dengan piu-piu. Piu-piu. Ada menunjukkan tangan S-nya tuh. Shhh. Oh, oke guru. Terserah kalian. Apakah lebih aman aku di sini? Atau kalian butuh aku selama perjalanan? Aku bisa tinggal di tempatnya Indri kalau memang kalian takut diin aku sendirian nggak punya teman. Lagi pula makanan di situ lebih enak. Tapi bagaimana kami bisa menghubungi biksu kalau kami mau tahu kabar biksu? Si biksu melihat ke Snitch kayak, sepertinya Snitch bisa menghubungi siapa saja. Bisa kok. Oh, Jadi gimana? Apakah aku akan tinggal? Nggak tahu yang lain gimana. Silahkan voting. Tinggal saja nggak apa-apa. tapi kita tanya kabar biksu tiap beberapa jam sekali mungkin. Boleh. Tapi kalau biksu kenapa-napa, takut juga itu banyak siluman di situ. Tenang. Aku akan ikut kemanapun biksu pergi.
Jadi gimana? Nah, kalau Itu gitu aja. jangan Biksu ikut. Lebih ikut. Semua butuh kamu, Zev. Ada Xiaokao. Mereka kayaknya butuh kamu, Zev. Biksunya Saya butuh makan, Zev. Aku merasa lebih aman kalau biksu dijaga ya kelihatan sama kita dibanding gak kelihatan. Oke, baiklah. Ya, kan soalnya juga kita butuh bait. Butuh bait. Oh, saya? Nah, pintar Soalnya kan juga kita kamu, yang Stitch. perutnya paling enak, Biksu. Benar sih. Iya sudah. Tuh, semoga kalian bisa melindungi aku selama perjalanan. Tuh. Oke. Dan kalian berangkat. Tuh. Menuju ke apa istilahnya? Hutan di sebelah timur. Nah, ini kalian nih, ini Edora Keep-nya. Ini Edora Keep-nya. Nah, hutannya adalah yang di sebelah sini. Entah di area mana yang dari situ, kalian tidak tahu. Jadi kalian berjalan sekitar 1 hari atau 1,5 hari menuju hutan. 1 hari lah kalian berjalan itu. Menuju ke hutan. Sampailah kalian di akhir, oh enggak, kalian bermalam di pinggir hutan. Jadi aku minta kalian roll perception atau investigation untuk cari tempat berlindung yang aman. Eja, Ya, Eja lagi jelek. Eja melihat-lihat. Wah, Snitch. Total 19. Oke. Snitch membantu karena dia nggak lagi capek. Ada di cauldron gitu kan. Dia melihat sekeliling. Akhirnya kalian bisa bermalam di tempat yang menurut cukup aman di luar dari hutan tersebut. Terus sampai akhirnya hari berganti, pagi kalian baru masuk ke hutan. Kita ganti suasananya. Kalian masuk ke hutan. Kalian ngeliat hutan. Kalian sudah lama nggak ngeliat hutan. Biasanya kalian cuma ngeliat putih, salju, satu spek hutan yang bersalju juga, gitu kan. Sekarang kalian benar-benar ngeliat hutan yang rindang. Langit hampir ketutup sama pohon, hewan-hewan kecil berkeliaran di mana-mana, dari tupai, kelinci, babi hutan. Kalian ngelihat jenis kayak pengerat-pengerat lainnya, landak, gitu kan. Banyak hewan yang bisa diburu di sini. Begitu flourishnya. Jadi siapa yang mau bakal memimpin kalian masuk ke dalam hutan? Eja ngelirik ke ZF.
Eja melihat ke Zef. Oke. Oke, Cewek suara saya harus si Zef maju. Masuk. Ini cepet banget si Snitch bikin Snitch dalam cauldron. Si Zef maju. Oke, si Zef maju. Roll survival. Silakan. 11. Oke. Kamu maju menghabiskan hampir sekitar 3 jam di hutan, muter-muter, kayaknya tersesat nih. Sampai akhirnya kamu mendengar ada suara seseorang atau sesuatu, ya kan? Sedang kayak agak bertengkar. Terus salah satu dari sumber suara itu kayak bilang, jangan, gitu, jangan lempari aku, pergi kalian, hush. Apa kita tahu suara siapa? Kamu nggak pernah tahu itu suara siapa. Diantepin tuh apa? Nggak peduli dia, nyari lagi kemana telurnya. Oke, kamu nyari lagi. Soalnya yang lain ada yang denger nggak? Kalau nggak ada yang denger sih dia pura-pura nggak denger. Si Zef bakal maju terus. Nggak tahu. Karena kamu nggak ngasih tahu, jadi yang lainnya pun nggak tahu. Ya. Jadi kamu mengacukan suara tersebut. Kamu cari lagi. Tuh. Roll survivor lagi. Sama. Aduh, kalian masuk ke hutan 3 jam berikutnya, si biksu udah lelah. Ayah, aduh, Zef, kamu tahu tempatnya nggak? Ya, berdasarkan kira-kira sih harusnya masih bener, biksu. Kita istirahat dulu aja sebentar. Oke. Kamu istirahat. Kamu istirahat dulu sebentar, tuh kan? Sampai si siapa namanya? Si biksunya dengar. Oh, suasana di sini agak panas ya. Dia kipas-kipas tangannya sendiri gitu. Ada hawa-hawa dingin dari tangan esnya gitu. Aduh. Jadi AC berjalan. Jangan iri ya guys ya, gitu. Aduh, ini privilege seorang biksu. Yeah. Karena si panasan dia juga pakai itu deh, dia pakai ritual castingnya identify ke kipas deh. Kali aja ada fitur pendinginnya. Apa si Zef tahu ini panasnya emang panas cuaca atau gimana? Roll nature check boleh. Identify. Ya. 11 lagi. Ini kenapa ya? Kamu coba ngeliat kan panas, aduh kamu keringetan gitu. Ada banyak serangga berseliweran, nyeng gitu. Aduh, panas ini. Terus tiba-tiba kamu kayak nepok tanganmu gitu. Ada kayak nyamuk or serangga something gitu yang kayak menggigit gitu kayak. Gitu. Tempat ini jauh lebih susah dari yang dikira. Tuh. Iya ini susah. Kalian ada yang denger lagi nggak? Cluenya di mana sih ini makhluk ini? Coba diindus, siapa tahu ada bau-bau. Ya. Eja coba ngendus-ngendus. Yang punya proficiency di perception siapa? Zef Eja. Zef sama Eja. Iya, betul.
Oke, Eja lah. Ini ada Eja juga. coba. Snis ada. Ya, gantian. Eja sama Snis silahkan roll perception. Yuk. Snis 6. Oke. Eja, karena kamu mengendus, kamu roll 21. Kamu mengendus di situ ada dengan penciumanmu yang tajam gitu. Kamu mencium di situ ada bau apa ya? Kayak bau-bau mirip kayak snitch gitu. Bau Tapi ompol? oh, ya snitch gak cuma bau ompol sih, ya. Oh. Bau kayak bau goblin, something like that. Mhm. Karena kamu udah nyium yang tadi di Edora Keep itu juga, jadi kamu nyium baunya yang kurang lebih di sini di antara semua yang ada di hutan ini kamu bisa mempinpoint ada 2 sumber bau goblin tersebut. Tuh. Di sebelah agak ke utara Mhm. itu ada baunya lebih banyak. Mhm. Yang di sebelah barat baunya lebih samar-samar. Antara mungkin jauh atau lebih sedikit. Oh, cuman itu yang aku cium? Hanya bau goblin? Karena kamu nggak pernah nyium bau behir, jadi kamu nggak tahu. Tuh. Oke. Oke. Apakah aku dengar suara keributan atau ramai-ramai juga di sekitar? Kalau di posisi tadi ketika si Zev mendengar mungkin bisa, cuman ketika sudah berjalan jauh dan kalian lebih terseret lagi, jadi nggak tahu suaranya, nggak tahu ada di mana. Oke. Eja ngabarin ke party. Dasar di daerah utara situ, ke arah utara situ ada bau goblin dan sepertinya banyak. Bau goblin. Kalau ke barat juga ada bau goblin. Oh, apakah ini kampung halamanku? Mungkin. Pak Jeff, kita harus ke arah mana Pak Jeff? Utara atau barat? Dari penciuman dan Zev sedang berpikir keras. Oke. Kenapa? Sorry. Dari penciumanmu yang sebelumnya kita harusnya ke arah mana? Soalnya kan utara ada goblin, barat ada goblin, mungkin bisa kita hindari gitu. Kita harus ke northeast. Kita harus ke northeast. Oke. Udah pada lelah, udah pada capek. Kalian jalan ke northeast sesuai dengan pilihannya Bapak Zev. Kalian jalan sampai kalian Zev, kamu merasakan bahwa kamu tersandung batu yang gak seharusnya ada di situ. Jadi batunya kotak kayak batu bata, kayak itu buatan orang. Nah, ketika kamu ngelihat di depan itu ada kayak apa ya? Kayak yang tadinya mungkin bahasanya apa ya? Pavilion. Gitu. Yang tadinya tuh pavilion tapi udah rusak. Gitu. Atau kayak tempat penyembahan tapi udah rusak. Gitu. Apa ini kayak temple gitu? Mungkin kayak sisa temple ya. Bisa tahu ini temple apa? Runtuhannya? Kita harus mendekat, sayangnya. Gitu. Siapa boleh ngeliat ke sekitar di bekas tempel itu dulu ada sesuatu apa? Bentar ya. Oh Ya? Bentar.
kenapa Sakau ketika gua kopi dia berubah jadi besar. Wow. Size-nya Sakau large soalnya. Jadi ketika di kopi besar. Ada yang berubah. Oh, Mm. oke. Oke. Ditekan aja jadi gede ya. Hmm. Oke. Oke. Tunggu semuanya. Si Zev coba nyium dong di udara gitu, apa ada bau apa gitu di situ? Boleh roll perception? Tadi Sakau kamu boleh roll investigation kalau udah ke load. Eja ngebantu Sakau ngeliat juga deh. Boleh. Sakau dapat advantages atau kamu mau roll sendiri? Sakau advantages aja. Oh, advantage. 11 sama 13. Oke. Kamu lihat. Biksunya jalan ke depan, kalian semua kamu ngeliat dari sini. Sakau kamu mendekat karena kamu investigate bersama dengan Eja. Dari penciumannya kamu, Zev, kayaknya si para goblin itu tadinya di sini. Mereka kayak apa istilahnya? Mencemarkan tempat penyembahan atau tempel ini, itu bekas tempel ini tuh dicemarkan gitu. Ada yang istilahnya ada yang pipis di sini lah, ada bau-bau, ada yang buang kotoran di sini gitu. Ini altar ya. Itu altar. Jadi di tengah altar itu ada patung. Ada patung kayak seorang perempuan lagi bawa mangkuk. Jadi kamu ngelihat itu dan sekelilingnya tuh cuman pilar, ada yang hancur, ada yang enggak. Eja nanya ke Biksu. Biksu, tahu patung itu siapa? Biksunya mencoba untuk melihat mendekat. Oke. Kamu ngelihat itu biksunya. Kayak aku kenal. Dilihat dari bajunya ya. Tuh. Kayaknya itu seseorang yang pernah berurusan dengan Yin Yue itu. Sakau teriakin, weh. Sini. Lari. Ker. Kamu kenal tuh yang patung siapa? Ya, suaranya kecil bisa. Oh iya, Suaranya itu Sakau yang di kecil. patung. Kenal siapa? Kenal siapa? Yang di patung. Itu di depan. Ngeliatin siapa? Kamu ngelihat di situ. Roll history check buat aku. Atau investigation boleh. Story aja. Wow. Wah, oke. Wow. Kamu ketika ngeliat itu kamu langsung tahu. Itu adalah Dewi yang waktu itu turun dan menampar pipimu itu sampai 2 kali. Lupa namanya. Namanya Leng Feng. Lengkeng. Itu bibi Lengfeng. Dia disembah. Dia bawa mangkok. Ketika kamu ngeliat mangkoknya, di situ ada simbol. Simbol yang kamu kenal. Simbolnya
naga biru, the Azure Dragon. Tuh. Tadi kata yang tadi di sini tuh tempatnya kotor gitu ya? Iya. Gue langsung bersih-bersih gitu altarnya. Kamu langsung bersih-bersih altarnya kan, kayak wah dibersih-bersihin, mangkoknya kamu bersih-bersihin, kayak wah dilap gitu. Kamu keluarin kain dalam tasmu, kamu mulai ngelapin gitu, yang lain sampai bingung. Terus tiba-tiba pada saat kamu bersih-bersih itu muncul sesosok makhluk. Kaget. Makhluknya juga kaget juga. Hah? Sakau langsung keluarin shotbow, nodong ke dia. Siapa lo? Eja berdiri di depan biksu, ngalangin. Makhluk langsung bilang, jangan. Aku cuman cari tempat berlindung aja. Tuh, lumayan tempat ini lumayan sakral dulunya, ya kan? Jadi aku bisa berlindung di sini, gitu. Iya, tapi turun dari situ dan turun dari patung. Nggak sopan. Kenapa nggak sopan? Gitu kan? Kan cuman patung. Nggak bisa, ini altar dewa naga. Ini kan udah ditinggalin. Udah sana. Hush, dia Gue pakai tarik-tarik tongkatnya. dia, gue ada tuh. Oke, kita adu strength check. Kamu boleh athletics atau strength check, mana yang lebih besar? Udah ke roll kayaknya. Hah? Udah ke roll? Nggak tahu itu udah ke roll keluar nggak? Nggak keluar ya? Belum? Itu udah. Oh no. Oh, 9. Oke. Payah. Cibi-cibi berantem gitu, kamu ngeliatin. Dia jatuh dari patungnya, gitu. Dia bersihin diri gitu. Looks like kayak monyet, tapi enggak kayak monyet, gitu. Kamu ngelihat jari kakinya 5, tapi jari tangannya 6. Tuh. Abis dia jatuh, gue nggak peduliin, gue bersih-bersih lagi. Oke, kamu bersih-bersih lagi kayak. Gitu. Tiap satu spot lumut yang kamu bersihin, dia menggerakkan tongkatnya gitu, ngekes sesuatu, lumutnya balik lagi. Boleh nggak Sakau dipakai spirit ini? Boleh nggak? Boleh, roll athletics boleh. Atau akrobatik, lo cepet, lo bagusan yang mana? Boleh. Athletics aja deh. 12. Hebat tuh. No. Nyaris. Bisa gitu. Bisa gitu. Kamu ngeliat dia ngisengin kan, terus kamu kejar-kejaran dia di sekitar altar. Wah. Sampai akhirnya kejutan. Tuh. Kalian pasti komplotan para goblin-goblin itu ya. Yang sukanya mengganggu aku dengan tenang di altar ini. Komplotan itu apa? Komplotan itu geng. Tapi di sini yang goblin cuman aku. Makanya tuh. Terus dia turun gitu kan, mendekati kamu. Tingginya lebih tinggi dikit daripada Snitch gitu. Mungkin seperti si Yin Yue, cuma lebih pendek dari Yin Yue tapi lebih tinggi dari Snitch. Jadi di tengah-tengah antara itu. Tuh. Jadi dia turun mendekati si Snitch itu. Tapi nggak mungkin kan, anak bayi dikutuk seperti kamu gitu kan. Sudah ngiterin dengan jarinya yang 6 itu, dicoba sentuh-sentuh kamu gitu.
Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu pasti bukan dari sini kan? Aku nggak tahu, aku yatim piatu. Terus dia nutup mulutnya si Snitch. Tunggu. Emang kamu nggak tahu bapak ibumu siapa? Nggak tahu. Snitch ditinggal di sekolah. Oh, kalau kayak gitu berarti kamu punya bapak ibu. Jangan sedih. Tuh. Emang kamu tahu bapak ibunya Snitch siapa? Yang nyokolahin kamu. Bener kan? Nggak tahu katanya soalnya nggak bayar SPP. Oh, nah, salah bapak ibumu kalau gitu. Mereka kurang lihai berarti. Tunggu. Gue mau lurusin sesuatu dulu. Terus pegang kepalanya si Faye terus nengok. Lihat tuh ke arah biksu. Kita bukan komplotan goblin, kita komplotan biksu. Kita lagi nganterin biksu. Hah? Kalian lagi apa? Nganterin biksu? Ya, Buat apa kalian nganterin biksu? menjaga dia untuk tugasnya dia ke barat. Kamu nggak tahu biksu ya? Ke barat? Tuh, ngapain ke barat? Kalian mau ke rumah para goblin itu ke barat? Biksu kita ke barat ngapain ya? Nanya ke biksunya. Biksunya cuman, saya mau mengambil kitab suci di Nah barat. iya tuh, kita suci ya itu. Mana ada kitab suci di barat? Di situ cuma ada desa yang udah hancur. Kitab suci di barat. Sekarang jadi rumah goblin. Tuh. Kita lagi nyari telur. Yap. Telur ular berkaki kayak kelabang. Kalian udah ketemu? Namanya apa ya? Behir. Namanya apa? Behir. Tahu nggak di mana? Aku dapat apa? Nanti dapat Dapat altar komisi ini bulan. kembali. Dapat altar ini kembali. Terus dia nengok ke si Yin Yue gitu. Gue masih Kalian sibuk. yakin? Kamu masih sibuk gitu kan? Kalian yakin mau ngasih altar ini kembali gitu? Altar ini nggak bakal kembali loh sampai si Dewi ini diisikan airnya. Oh, Langsung ngodok itu water botol terus tuangin air ke situ. Kamu ngeluarin water skinmu kan? Kamu abisin di situ. Kamu peras sampai habis. Air yang kamu taruh nggak nampung di mangkoknya. Jadi Nggak bocor juga ke bawah. Jadi pada saat kayak keserap ke mangkoknya, tapi nggak stay di mangkok gitu. Kayak kayak masuk ke dalamnya gitu ya? Kayak masuk ke dalamnya gitu ya. Oke. Ada bolong? Snitch Oh, coba boleh. pakai itu. Boleh apa? Pakai botol kacanya terus dia seremoni buat bikin holy water. Oke. Kamu ngelakuin seremoni buat bikin holy water, jadi kamu taruh air, terus ngelakuin seremoni. Berapa jam tuh? Sejam ya? Jam. Kamu ngelakuin seremoni dulu di mana gitu? Kamu bikin holy water ya. Selama sejam, kalian mau ngapain? Berarti hitungannya short rest ya? Yang lainnya boleh short rest ya. Tapi ini dalam sejam ini kamu ngapain? Siapa mau ngelihat ke belakang sini ada apa? Ya, sisa reruntuhannya. Ada mayat kah mungkin atau ada darah-darah gitu? Roll investigation boleh. Oke. Oh tidak. Itu cuman bebatuan aja yang kamu lihat. Bekas reruntuhan. Kamu ngeliat sepertinya dia ditinggalin. Jadi, anyway,
airmu sekarang habis ya. Iya. Udah kamu tuangin semua di situ. Nyari-nyari sekitar ada air lagi gak? Temenmu punya banyak air sih. Si face spiritnya cuman kalian ini segitunya amat pengen membersihkan tempat ini lagi buat apa? Kenapa tempat ini bisa hancur? Tanya sama dewanya. Kenapa dia membiarkan tempat ini hancur? Masih sibuk cari air. Oh, masih sibuk cari air. Oke. Oke, roll investigation. Roll apa? Investigation, anyway. Oh enggak, 14. Oke. Oke. 14. Jilatin lumut. 14. Kamu lihat, kamu keliling sekitar gitu kan. Kayak kamu tahu. Biasanya kaumnya yang menyembah The Azure Dragon ini tuh biasanya menaruh air sesuatu di situ. Menaruh apa? Airnya bukan air biasa. Air sesuatu. Kamu belum pernah kamu belum pernah tahu ritualnya, belum pernah datang ke situ untuk melihat ritualnya bagaimana kaumnya itu menyembah. Meta, moss itu edible ya? Boleh nggak Moss itu ingat-ingat edible. apakah dia pernah mengingat atau enggak sama sekali mendengar atau apapun? Boleh, roll history. Terima kasih, Snitch. Wow, double 7. Oke. Kamu ingat-ingat ada hubungannya sama momen, sama waktu. Tuh. Karena kamu ingat bahwa bapakmu itu penguasa langit dan laut selatan, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang ada hubungannya sama air dan langit. Gitu. Boleh ngelihat ke langit kah? Mau hujan kah atau gimana? Kamu ngeliat ke langit. Kamu berpikir keras. Terus si face spirit ini cuman ngasih tahu. Ngapain kamu ngelihat ke langit? Tuh. Mau hujan kah? Terus dia juga ikutan ngeliat ke langit gitu, berdua kamu. Kayaknya enggak. Tuh. Kalau Jadi- biar hujan gimana ya? Biar hujan. Ya tunggu waktunya hujan lah. Gimana caranya biar hujan? Ini bisa bikin hujan? Roll persuasion. Siapa yang bisa bikin? Tadi minta bikin hujan siapa? Snitch bukan? Snitch ya? Snitch nggak bisa bikin hujan. Oh, So, Bapak Hijau bisa bikin hujan? aku memang makhluk di sini tapi aku nggak segitunya hebat bisa bikin hujan sih. Berpikir keras. Ingat sisik yang dikasih bapaknya, tapi dia cuma doa di dalam hati. Bisa Aku tak? kasih kamu kesempatan lagi roll religion kalau memang kamu tahu ini adalah bagian dari religion. Sementara kamu itu 1 jam berlalu, Snitch holy watermu udah jadi. Oke, terus nih coba untuk nuangin sedikit-sedikit ke itu, ke itunya, patungnya. Masuk ya? Religionnya lebih bagus sih. Kamu tuangnya sedikit-sedikit holy water kan? Seperti apa? Gitu. Jadi nggak semuanya, kalau misalnya nggak bekerja juga ya mendingan jadi minum. Kamu tuangin sedikit-sedikit, dia ngalir tuh. Ya kan? Sampai di bawah membentuk kayak satu pool kecil.
kayak membendung gitu. Terus habis itu dia kayak menyusut lagi. Tidak ngaruh. Hmm. Nggak ngaruh. Ketika itu kamu langsung tahu. Kamu lihat lagi ke atas. Tuh. Penduduk desa biasanya cuma naruh air dari sumber yang menghadap ke langit. So, either itu sebuah kolam yang memang disediakan buat itu atau sebuah danau. Ini dari gue. Iya, dari lu. Tadi sorry boleh diulang yang menghadap ke langit, sumber yang dari menghadap ke langit. Sumber air yang menghadap ke langit. Berarti dari bawah ke atas. Iya, apakah itu danau atau kolam yang memang disediakan buat ini? Sungai. Sungai kan mengalir, ini kan air tenang. Iya. Beda keadaan airnya. Nyaris sekitar situ ada kolam air kah yang memang Udah dicari sih tadi sih. Di sekitar sini nggak ada kolam air. Di sini cuma tempelnya. Tapi sumber airnya nggak di sini. Airnya emang harus seperti apa Yunwe? Udah inget belum? Gue ngejelasin either pokoknya diisi air, tapi airnya itu harus yang dari danau atau memang yang mengarah dari atas ke dari bawah ke atas. Berarti kalau kuali diisi air water skin terus dipindahin ke situ bisa dong? Sokong suaranya kecil. Oh, masih kecil lagi, sorry. Berarti kalau air saya masukkan ke kuali terus kan ngadep ke atas, terus masukin ke situ bisa dong? Kualinya itu air suci. Air tenang yang penting ngadep ke atas. Kalau air sumur bisa nggak, Yunwe? Nah iya, sumur juga tuh. Tapi sekitar sini nggak ada air. Sekitar sini ada desa. Ada Itu desa. yang ngomong si V itu ya? Ya, V yang bilang. Desa Habis- apa? Tapi sekarang lagi dihuni sama para goblin. Oh, di desa itu ada orang tua snitch nggak? Kamu bisa coba. Tapi kayaknya enggak deh. Ngeliat dari waktunya, kayaknya enggak. Tapi siapa tahu kan? Kok kamu paham banget kayaknya soal goblin? Udah sering ketemu apa gimana? Ya 11-12 lah setiap hari. Aku cuma jadi mainan mereka doang. Kenapa nggak Mainan? aja? Karena aku kayak menjaga tempat ini. Yunwe dia temanmu berarti. Kalau kamu menjaga tempat ini, kenapa tempat ini bisa hancur? Kan yang ngancurin bukan aku. Karena dia nggak becus jaganya. Ya gitulah. Ya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Bawakan saja airnya. Nanti kalau kalian sudah bisa merestore kembali tempat ini, aku akan beritahu di mana behirnya. Oh, kamu tahu Behira di mana? Oh ya, aku kan dewa di hutan ini. Jadi aku bisa mengetahui. Aku tahu banyak hal di hutan ini sih. Gimana Bisu? Setujukah kita ke tempat goblin? Ayo. Oke. Saya pernah melihat goblin-goblin yang lebih ramah. Jadi seharusnya kalau mereka punya desa, mereka lebih ramah juga. Kayaknya itu desa yang diserbu goblin, Biksu. Bukan desanya goblin. Ya, kita belum tahu kan? Oh iya, betul. Iya, yang penting kita punya Zev di sini.
Jalan? Tapi Mari. sepertinya lama biksu. Mending kita nyari lagi sendiri aja bayarnya. Oke. Kamu tahu di mana, Zef? Enggak. Tapi kan katanya tinggal kasih bait aja. Coba itu daging-daging yang dibeli ditebarin aja biar bau darah di mana-mana. Oh, itu ration buat kita makan, Zep. Kamu mau kita mati kelaparan, tega. Oke. Tapi kan kita mau ngambil telurnya. Kita bukan mau mancing induknya. Tuh. Kalau kita taruh baitnya induknya yang lari, kita tetap nggak tahu telurnya di mana. Tuh. Ya udah. Atau kamu punya ide yang lebih bagus? Enggak sih, ini emang dari awal udah kayak nyari jarum di jerami, jadi nggak tahu kemana. Oke lah, kita ke tempat goblin aja lah kalau gitu ya. Kali juga ada barang-barang yang bisa kita ambil, yang berguna buat kita. Bisa diambil. Apa? Iya. Barang-barang yang bisa diambil mungkin. Iya, ya udah yuk. Bukan mencuri loh, maksudnya dengan izin pemilik ya kan. Kalau pemiliknya udah mati kan nggak ada yang punya jadinya. Jadi bisa kita ambil. Kan bukan manusia, kita ambil juga nggak apa-apa. Betul. Astaga. Aduh. Sebuah pengikut biksu kita ini emang. Sebuah pengikut biksu ya. Akhirnya kalian ditunjukkan ya desa di sebelah sana, hati-hati di jalan kalau udah tahu. Kalau kalian sudah mengembalikannya, akhirnya aku nggak kasih tahu di mana. Oke, Kalian jalan desanya di mana tadi? di sebelah timur. Oke, siap. Jadi kalian jalan ke kanan, menembus pepohonan-pepohonan lagi, dan kalian sekitar setengah jam, nggak jauh dari situ. Tiba-tiba kalian lihat jalan setapak, jalan yang kayak dibuat untuk orang jalan. Jalan. Kalian mulai ngelihat bangunan. Tuh, masih belum dekat desanya nih, tapi kalian udah ngeliat bangunan. Di situ ada bangunan yang runtuh. Di situ ada bangunan kayak storage gitu. Dan kalian ngelihat sebuah either goblin atau orc yang ada di situ, satu buah. Kalian apa yang mau kalian lakukan? Kalian masih jaraknya masih agak jauh, sekitar 30 feet-an. Jadi dia lagi nggak ngeh dengan keberadaan kamu. Siapa bisik-bisik ke yang lain. Kalau stealth, siapa paling nggak bisa? Monggo yang bisa. Yang lainnya, ada yang mau dilakukan? Mungkin itu temannya Snitch? Ya udah, kemudian Snitch maju. Tuk. Oke. Halo, apa kamu temanku? Sedih banget. Kamu ngelihat ketika si orc ini balik badan, dia langsung kaget gitu ngelihatnya. Kamu ngelihat orc ini ternyata udah cukup tua. Jadi dia udah kayak nenek-nenek gitu. Dia langsung kaget. Ya ampun. Ternyata ada anak bayi yang dikutuk. Dia langsung mengambil kamu, menggendong kamu, dan dia bawa masuk kamu ke gubuk. Lu. Kalian ngeliat dari jarak 30 feet langsung, terus diambil, terus dibawa lari. Ini gimana? Terus Snitch di gendong gitu. Apa kamu nenekku? Si Zef langsung telekinetik si Snitch-nya ke gua lagi.
pada saat dia ditarik, terus kamu telekinesis pada saat mau hilang dari pandangan gitu, nggak bisa, karena dia nggak lose objek. Si Snitch-nya? Snitch lagi digendong. Oh, gue kira di bawah pancinya. Oh enggak, pancinya kan di Sakau. Oke. Nggak mungkin Snitch turun pakai panci kan. Meta aja sih. Kau teriak deh. Kejar. Oke. Lari sembut teriak Sakau. Mau dibawa kemana? Kita mau diapain? Penculikan anak. Terus kamu diumpetin. Terus ketika dengar teriak-teriak itu si neneknya langsung narok kamu kayak di satu box gitu. Nggak ada tutupnya, cuman kayak box gitu aja. Kayak bekas tempat apa gitu, kamu ditaruh gitu. Dia bilang, "Shh, jangan berisik." Gitu. Neneknya ambil apa ya? Di situ ada yang dekat, ada klap gitu, kayak pentungan. Terus neneknya keluar. Gitu. Terus habis itu karena dibilang jangan berisik, maka Snitch tidak berisik. Siapa kalian? Tuh. Kenapa kalian mengejar sesama goblin? Hah? Tuh. Itu teman kami. Nggak mungkin, kalian bukan goblin. Tuh. Si Snitch-nya udah dilepas belum? Snitch udah dilepas ya. Langsung buat telekinetik ke gue ya. Oke. Enggak, aku katanya nggak boleh berisik, jadi aku nggak berisik. Kamu Enggak, itu bukan nenek kamu. Oh, telekinetik itu menggerakkan benda kan? Atau creature. Oh iya, jadi Snitch kamu merasa tubuhmu tiba-tiba melayang. Gitu. Terus kamu mendekat, kamu keluar gitu. Aku minta Zev, kamu minta roll slate hand check ya. Kamu terang-terangan menggerakkan Snitch ke arah kamu gitu atau secara sembunyi-sembunyi diputer? Kalau si neneknya lagi ngeliat ke arah kita, muterin ke belakang dia. Oke, berarti roll slate hand check. Jadi kayak ke arah sini. Ya, slate hand check atau deception boleh. Waduh, untung. 18 ya. Jadi Snitch kamu karena diam aja, jadi kamu tidak bersuara. Tiba-tiba kamu diputerin ke situ. Nenek cuman, kalian mau menyengsarakan anak kecil ya? Tuh. Tidak, dia teman kami. Sambil ngeluarin short bow terus diacungin ke neneknya. Dia teman kami. Terus neneknya kayak pasang badan gitu. Gak boleh. Kalian tidak boleh melukai anak kecil. Sakau turunin crossbow-nya. Masa nenek-nenek ditembak? Masa nenek-nenek megang truk? Gue langsung tangkap si Snitch ya. Lo tangkap Snitch kan gitu. Terus mungkin neneknya juga nggak tahu kan karena ketutupan sama gajah dan kerbau gitu. Gue tutupin. Kakak juga nggak tahu. Kakak kalangan aja. Iya. Si Biksu cuman Amitabha gitu. Nenek udah kalah jumlah gitu. Lebih baik nenek menyerah saja. Memang nenek itu mau diapain anak kecil goblinnya? Ini sambil si Zaib ini kan disembunyiin di belakang ininya. Terus si nenek cuma bilang, kalian gak tahu penderitaan penduduk di sini, ya kan? Yang rumahnya dihancurkan. Tuh. Kita sesama makhluk buruk rupa ini harus saling membantu. Kalian yang sok hebat pergi sana, jangan ganggu-ganggu kaum lemah seperti kami. Habis itu mendengar dibilang buruk rupa, Snitch protes. Tidak, Nek, ijo tidak jelek. Gua tutup mulutnya dan gua peluk. Nenek langsung, wah, kamu. Neneknya langsung maju ke depan. Gua peluk. Langsung dia
berlutut gitu. Tolong gitu. Tolong berikan anak itu pada kami. Tuh, jangan diapa-apain gitu. Neneknya sambil nangis. Ini nggak ada apa-apa, ini teman kami. Emang kenapa, Nek? Ini mereka junior saya kok, Nek. Kecuali Bapak Biksu yang ini, Bapak Biksu ini klien kami. Tapi yang lain ini adik kelas saya, Nenek. Biksunya ngeliat gitu kan. Oke. Wow. Biksunya tahu maksudnya neneknya. Kayaknya nggak jahat neneknya. Jadi biksunya maju. Tuh. Mau Ya. maju juga gue ikutin. Oke. Jadi Selkit Nggak bisa maju. digerakin. Injue maju. Maju juga. Oke. Jagain Oke. Biksu. Pada saat Kalau ada Injue apa-apa. maju sama biksunya maju, gitu kan? Terus neneknya kan katanya si biksu, ya udah Nek, bangun ceritain ada apa gitu. Ketika neneknya bangun ngeliat Injue, neneknya shock. Neneknya bener-bener shock. Tuh. Dia langsung loncat, jatuh ke bawah, ya kan? Tangannya cari kelepnya lagi, terus dia nggak menunjuk biksunya, dia menunjuk Injue gitu. Terus dia bilang, dasar kamu naga hitam, tuh pergi kamu dari sini. Berusaha mengingat apakah ini desanya atau bukan. Oh. Ini desanya yang kamu hancurkan dan kita istirahat dulu. Oke. 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 Ayo lo Yunwei. Yolo Yunwei. Saksikan anak-anak yang tidak punya rumah ini. Oke, kita break dulu sekitar 10 menit, habis itu kita lanjut lagi. Oke. Siap. Oke, thank you.